Jadi pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kelahiran Kejaksaan RI ke-80, Kejaksaan berkomitmen untuk terus bertransformasi menuju Indonesia maju. Apa saja kira-kira transformasi yang akan dilakukan Kejaksaan ke depannya? Kita akan hadirkan untuk Anda dalam segmen Tatap Muka bersama jurnalis Metro TV Valeri Budianto dan PLT Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana. Berikut ini. 80 tahun perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia jelas bukan waktu yang singkat. Selama 8 dekade, Kejaksaan terus bertransformasi dan juga berbenah diri. Tujuannya satu, menghadirkan penegakan hukum yang terbaik di negeri ini. Lantas sejauh mana Kejaksaan ini bertransformasi dan juga dirasakan masyarakat? Lalu mampukah Kejaksaan untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu untuk Indonesia maju? Selengkapnya akan kita bahas dalam segmen Tatap Muka kali ini bersama saya Valeri Budianto. Tentu saya tidak sendiri pemirsa, nanti akan hadir bersama kita salah satu sosok yang memimpin institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Pasti penasaran? Yuk ikuti saya. Nah pemirsa, inilah narasumber sosok yang hari ini akan kita wawancara spesial Hari Lahir Kejaksaan ke-80 Republik Indonesia. Sama-sama kita sambut dulu Pak Asep. Apa kabar Bapak? Kabar baik Mbak Ferry. Selamat Hari Lahir Kejaksaan Pak Asep. Makasih. Luar biasa, yuk kita sambil masuk ke dalam Pak Asep. Baik. Pak Asep, ini kan usia dari Kejaksaan tahun ini usia 80 tahun Pak. Ya. Kalau dikonversikan ke usia manusia, 80 tahun itu sudah senior. Sudah banyak lika-liku kehidupan yang berhasil dihadapi. Bagaimana Bapak memaknai 80 tahun Kejaksaan? Jadi hari ulang tahun yang jatuh pada tanggal 2 September ya, 2005 ini menjadi ulang tahun kami yang ke-80. Tentu bukan sebuah usia yang muda ya. Usia yang cukup dewasa lah bagi sebuah organisasi sebesar Kejaksaan ini. Dan banyak hal yang bisa saya maknakan dari perjalanan selama 80 tahun ini. Kami sebagai lembaga yang tidak saja konsen di penuntutan ya, tapi juga kami ingin membangun bagaimana perbaikan tata kelola misalnya. Ya. Kami juga kemudian juga melakukan pembenahan di internal kami. Terus juga kami membangun organisasi kami. Sehingga tentu ke depan kita bisa menjadi sebuah organisasi yang agile ya, yang lincah, yang adaptif terhadap perubahan zaman ya Bapak? Ya. Termasuk perubahan regulasi juga gitu. Perubahan regulasi yang pasti di bawah kepemimpinan tuh pasti selalu ada perubahan. Betul. Di tengah era dan juga tantangannya pasti berbeda ya Pak ya. Betul. Tapi Bapak, kalau misalnya kita melihat ini kan lagi di Badan Diklat Kejaksaan ya pemirsa, ini menjadi lokasi puncak dari Harlah Kejaksaan ya, Pak Asep, dan tema dari Harlah Kejaksaan tahun ini adalah transformasi kejaksaan menuju Indonesia maju. Bagaimana Bapak memaknai tema ini dan juga transformasi apa saja sih Pak yang sudah dilakukan Kejaksaan khususnya setahun ke belakang? Kita sambil jalan Pak. Baik. Ya, jadi kami memang mengacu pada tema nasional ya, tema nasional bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan dan juga mengacu pada Undang-Undang 59 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Maka tema transformasi kejaksaan Indonesia maju menjadi suatu pilihan bagi kami untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan serta penyempurnaan organisasi. Dan kalau saya boleh mengatakan, sebenarnya ada tiga pondasi yang sedang kami bangun dalam transformasi itu. Yang pertama transformasi personal, ya. Kami ingin terus meningkatkan integritas personal. Bagaimana memastikan juga profesionalitas daripada personal kami. Internal Adiaksa berarti ya Pak? Termasuk para jaksanya pasti ya, pasti. Karena tangan mereka lah kemudian penegakan hukum akan dikedepankan nanti. Yang kedua, kami juga melakukan transformasi organisasi. Jadi seperti kami sekarang sudah memiliki yang disebut dengan Jampit Mil. Ya. Nah, yang mungkin institusi apa? Institusi yang kejaksaan yang selama ini mungkin belum sempat terpikirkan oleh pendahulu kami sebelumnya kaitan dengan bagaimana menjaga agar ketika ada dua subjek hukum ya, oknum
militer dan sipil bisa dilaksanakan dengan satu pendekatan proses yang sama. Ya. Kami juga membuat Badan Pemulihan Aset. Ya. Yang dulu hanya sebatas eselon 2. Karena ke depan tentu pendekatan kita hanya terbatas pada pendekatan folder suspek. Ya. Dengan juga mengoptimalkan pendekatan folder money, folder aset, sehingga butuh sebuah organisasi, sebuah institusi yang semakin besar. Ya. Oke. Tidak hanya besar dari segi kelembagaannya, tapi juga kemudian bisa menampung berbagai aspirasi masyarakat, Bang. Itu. Dan yang ketiga, kami juga melakukan transformasi tata kelola, ya, bisnis proses. Undang-Undang 16 2004 kami ganti. Ya. Kami perbaharui dengan Undang-Undang 11 2001 tentang kejaksaan. Kami juga misalnya di PIDU melakukan berbagai pembenahan, termasuk organisasi kami, ya. Termasuk juga juklak-juknis kami yang mungkin sudah tidak relevan lagi. Kami juga membuat pedoman-pedoman baru, mengantisipasi KUHP baru. Ya. Kami juga punya pedoman 1/2025 misalnya. Tentang pidana kerja sosial, kemudian tentang pidana bersyarat, dan pengawasan. Yang selama ini mungkin masih awam di jaksa itu. Apa itu kerja sosial itu? Gitu. Ya. Ini kan bentuk-bentuk yang selalu kekuatan dalam rangka transformasi kejaksaan Indonesia maju. Iya, dan kalau misalnya tadi yang Bapak sebutkan ada 3 pokok ya Pak yang ditransformasi, ini sebenarnya cukup sama dengan hasil survei LSI dan IJA Pak, yang ternyata tingkat kepuasan masyarakat terhadap kejaksaan itu sangat tinggi loh. Ya. Lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat saat ini adalah kejaksaan. Nah, bagaimana Bapak bisa menjaga integritas ya Pak sebagai PLT Wakil Kejaksaan Agung apabila memang nanti di tengah banyaknya permasalahan yang ada, tekanan politik yang ada, integritas itu bagaimana komitmennya supaya bisa tetap dijaga? Kami akan terus konsisten, ya, menjaga integritas. Tidak hanya integritas personal, ya, para jaksa, pegawai kejaksaan, tapi juga organisasi. Karena penting bagi kami juga menjaga bagaimana organisasi ini bisa tumbuh, bisa kemudian berkembang, dan juga berjalan lurus, ya, sesuai koridor. Dan secara personal, Pak Jaksa selalu menyampaikan kepada kami tidak ada toleransi terhadap jaksa-jaksa melakukan penyimpangan. Ya. Terhadap jaksa-jaksa kemudian yang melakukan kemudian penyalahgunaan kewenangan. Kami akan melakukan penindakan secara tegas dan terukur. Di samping juga kami terus menjaga organisasi ini bagaimana agar terus bertumbuh dengan baik, ya, dengan cita dan visi yang kami emban sebagai penegak hukum yang modern, yang akuntabel dan transparan. Kami tentu juga bagaimana terus merawat, ya, hubungan kami dengan masyarakat, dengan lembaga eksternal kami yang selama ini bukannya mengawasi, tapi memberikan masukan dan saran. Masukan dan saran secara terus-menerus pada kami untuk kami lakukan perbaikan, pembenahan di sana sini. Iya, memang selain juga ada pembenahan yang harus dilakukan, salah satu yang perlu ditegaskan juga adalah bagaimana Indonesia ini sebagai suatu negara, Pak, amanat konstitusi Indonesia ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Bagaimana bisa menindak dan juga kasus-kasus kita tidak menutup kemungkinan ya Pak, banyak kasus-kasus ini yang karena tekanan politik. Tapi bagaimana Pak kejaksaan ini benar-benar bisa teguh untuk memberantas kasus-kasus khususnya korupsi ya Pak, meskipun memang kasus-kasus ini bisa berbau politik. Jadi seperti Pak Farid lihat mungkin bagaimana kami tidak canggung, ya, tidak kemudian juga gentar menghadapi korupsi kelas kakap, ya. Kerugiannya pun tidak hanya sekedar 1-2 miliar rupiah, ya, sudah triliunan rupiah gitu. Bahkan korupsi-korupsi yang menyangkut hajat orang banyak. Tata kelola migas bagaimana kita lakukan, bagaimana pembenahan tentang pertambangan yang hemat kami sangat mengganggu, ya, bukan hanya mengganggu perekonomian negara, tapi juga mengganggu bagaimana kemudian perekonomian masyarakat ini. Termasuk juga kaitan dengan korupsi di bidang hajat orang banyak, tentang minyak goreng tempo hari kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa terus kami komitmen sebagai sebuah organisasi yang menjadi harapan masyarakat, ya. Tentu kami juga harus menangkap, ya, apa jadi cita-cita, kemudian apa kemudian jadi amanat presiden, ya, dan juga terkait bagaimana pengembangan organisasi ini juga kita terus lakukan sehingga pada saatnya nanti kita bisa melakukan penegak hukum yang paripurna, ya, yang berkeadilan, kemudian juga berkepastian, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara ini. Ya, tadi juga Bapak sudah singgung, ya, soal amanat dari Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Kalau misalnya ternyata Pak, di internal ada jaksa-jaksanya ini, jajarannya nih dari misalnya terendah hingga tertinggi ada yang bandel, itu akan ditindak seperti apa? Pak Jaksa sudah menyampaikan pada kami semua nih, para pembantunya itu,
kemudian melakukan tindakan yang tegas terukur tanpa pandang bulu. Siapapun yang melakukan penyimpangan, ya, melakukan kemudian juga penyalahgunaan kewenangan, nggak ada toleransi, nggak ada tempat buat mereka untuk terus bergabung dengan kami. Jadi tentu kami melakukan itu semua, bagaimana juga ingin bersihkan, ya, ingin kemudian menyempurnakan di internal kami, dan juga kami ingin terus kemudian meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Baik, pada intinya kami masyarakat, Pak, menitipkan kepercayaan penegakan hukum pada institusi kejaksaan, Pak. Dan tentunya di hari ulang tahun yang ke-80 ini, kita akan tunggu apa gebrakan yang akan dikeluarkan oleh kejaksaan. Karena kan kalau setahun kebelakang ini banyak sekali ya, Pak, yang berhasil ditorehkan kejaksaan. Dan juga pastinya kita tagih nanti janjinya untuk bisa menjaga integritas, baik di eksternal maupun internal dari Kejaksaan Republik Indonesia. Terima kasih, PLT Wakil Jaksa Agung, Pak Asep Nana Mulyada, sudah bersama kami di segmen Tatap Muka, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.